wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para siswa sekalian. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Di tengah pandemi ini, siswa sekalian harus menjaga kesehatan dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Nah, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Sekarang Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Siapa? Fauzul, Bu. Fauzul. Fauzul kenapa? Sakit. Oh, sakit. Oke. Terus Sama ada lagi? Rizky, Bu. Rizky. Rizky ada keterangannya? Ada surat sakitnya. Oh iya, sakit juga ya. Oke, baik. Lainnya nihil ya. Semua berangkat? Ya. Alhamdulillah. Nah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan ya. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Nah, hari ini kita akan mempelajari persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sebelumnya Ibu akan membacakan kompetensi dan dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama, menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan karakteristik ekosistem. Kemudian ada membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia, dilengkapi gambar hewan dan juga tumbuhan endemik. Kemudian, untuk tujuan pembelajarannya hari ini, setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menganalisis persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia, kemudian dapat membuat peta persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia, dilengkapi dengan gambar hewan dan juga tumbuhan endemik. Nah, langsung saja, Ibu akan menjelaskan. Para siswa sekalian bisa mencatat yang penting-penting ya. Sebentar. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, apa itu flora dan fauna? Para siswa sekalian ada yang mengetahui? Ya, coba. Flora tumbuhan. Iya. Fauna hewan. Ya, betul sekali. Jadi secara umum flora itu merupakan segala jenis tumbuhan yang berada di permukaan bumi dan tersebar di wilayah tertentu. Kemudian untuk fauna itu segala jenis hewan atau binatang yang berada di habitat tertentu, seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri flora itu dibagi menjadi 4 wilayah ya. Flora di Indonesia dibagi menjadi 4 wilayah. Nah, apa aja wilayahnya? Yang pertama ada flora bagian barat atau biasa yang disebut dengan bagian Asiatis yang terdiri dari flora Sumatera Kalimantan dan juga flora Jawa Bali. Seperti itu ya. Jadi flora di Indonesia yang pertama itu ada flora Sumatera Kalimantan, kemudian ada flora Jawa Bali, yang ketiga ada flora Sulawesi, dan yang terakhir ada flora Papua. Nah, mengapa dibagi menjadi 4 wilayah? Jadi Indonesia sebenarnya itu dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu barat, tengah, dan juga timur. Nah, namun ini dipisah menjadi 2, tapi ini termasuk dari wilayah flora di bagian barat. Kemudian yang Sulawesi ini masuk di bagian tengah, kemudian yang flora Papua ini masuk di bagian timur, seperti itu. Nah, untuk contohnya sendiri, flora bagian Sumatera Kalimantan ini contohnya ada Rafflesia arnoldi. Pasti para siswa sekalian nggak asing ya sama Rafflesia arnoldi. Kemudian di flora Jawa Bali ini ada pohon jati. Kemudian di flora Sulawesi di bagian tengah ini merupakan flora khas ya dari Indonesia. Ada kayu eboni, kemudian ada cengkeh dan lain sebagainya.
Dan untuk flora Papua ini yang paling timur itu yang paling terkenal yaitu ada tumbuhan eukaliptus. Nah, masing-masing wilayah ini memiliki ciri-ciri masing-masing yang tiap wilayah ini flora dan faunanya itu floranya itu beradaptasi dengan lingkungannya masing-masing. Jadi tidak semua yang di Sumatera Kalimantan bisa beradaptasi di bagian Sulawesi maupun yang di Papua seperti itu. Kemudian yang kedua ada fauna di Indonesia. Nah, untuk fauna di Indonesia sendiri itu dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu fauna Indonesia bagian barat, kemudian ada Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, di bagian barat ini yang sudah saya jelaskan tadi, sama seperti flora, di mana fauna di bagian barat itu meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan, dan juga Jawa, Bali. Nah, Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali ya. Kemudian yang bagian tengah itu sama seperti flora, yaitu di bagian Sulawesi, kemudian ada Nusa Tenggara, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian timur ini Papua dan sekitarnya. Nah, di bagian barat ini mamalianya itu besar-besar ya, dan tidak banyak terdapat jenis burung. Nah, burung ini banyak dijumpai di Indonesia bagian timur. Nah, di bagian barat ini contohnya hewan-hewan besar seperti gajah, kemudian ada badak bercula, kemudian ada elang Jawa, dan lain sebagainya. Nah, Indonesia bagian tengah ini biasa disebut peralihan. Kenapa disebut peralihan? Karena merupakan daerah antara barat dan juga timur. Jadi di wilayah peralihan ini banyak fauna-fauna khas Indonesia yang berada di Indonesia bagian tengah. Contohnya ada anoa, kemudian ada burung maleo, kemudian ada komodo yang menjadi ciri khas Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian di Indonesia bagian timur sendiri itu ada cendrawasih, kemudian ada kanguru, dan lain sebagainya. Nah, di bagian timur ini lebih sama seperti bagian Australia ya, karena letaknya yang dekat dengan Australia, sedangkan yang di bagian barat itu lebih sama dengan bagian Asia atau biasa disebut Asiatis seperti itu. Mungkin dari sini ada pertanyaan? Dari siswa sekalian, ada yang kurang paham? Belum, masih jelas ya? Nah, antara Indonesia bagian barat, tengah, dan timur ini dibatasi oleh 2 garis khayal. 2 garis khayal ini apa saja? Untuk barat dan tengah ini dibatasi oleh garis Wallace. Wallace ya? Iya. Terus kemudian untuk bagian tengah dan timur ini di garis yang memisahkan namanya garis Weber. Jangan sampai terbalik ya. Jadi di sini ada garis Wallace dan yang sini ada garis Weber seperti itu. Paham? Siswa sekalian? Paham. Sampai sini? Mudah ya untuk flora fauna di Indonesia karena tinggal banyak membaca saja dan juga banyak menghafal apa saja jenis-jenisnya, kemudian ciri-cirinya itu seperti apa, tersebar di mana, dan sebagainya. Oke, baik. Para siswa sekalian, ada yang masih perlu ditanyakan mungkin mengenai contohnya ataupun ciri-cirinya seperti itu? Belum ya? Oke. Nah, jadi ada peta juga ya, peta persebaran. Nanti para siswa sekalian bisa searching peta persebaran flora dan juga peta persebaran fauna yang ada di Indonesia. Di situ nanti ada contoh-contoh hewannya, kemudian ada jenis-jenis apa saja yang termasuk di dalamnya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, mungkin jika tidak ada yang ingin ditanyakan, langsung diskusi saja bagaimana? Boleh, Bu? Boleh. Oke, habis ini kita akan mengadakan diskusi ya. Diskusinya ini tadi kan Ibu sudah menjelaskan secara garis besar. Nah, nanti para siswa sekalian lebih merinci lagi.
kayak seperti ciri-cirinya itu seperti apa, kemudian hewannya itu apa aja, kenapa ada hewan di sini itu karena apa, dan lain sebagainya. Nanti warga sekalian bisa berdiskusi menurut kelompoknya masing-masing. Langsung saja ya Ibu bagi kelompoknya ya. Nanti untuk barisan sini, barisan Baipni dan belakangnya nanti membahas mengenai flora fauna di Indonesia bagian barat ya. Kemudian untuk Mbak Isna ini, Nur Utami, nanti membahas mengenai flora fauna yang di bagian tengah atau peralihan. Kemudian untuk Mbak Aini yang paling timur ya, flora dan fauna yang bagian timur, seperti itu. Sebelumnya Ibu akan membagikan ini terlebih dahulu. Nanti ini bisa saling menukar ya. Jadi misal dari bagian barat udah selesai, nanti bisa ditukar di bagian tengah, kemudian kalau sudah ditukar di bagian timur, seperti itu ya. Ya, mungkin diskusi bisa mulai dari sekarang. Ibu beri waktu 10 menit ya. Bisa dimulai sekarang diskusinya. Silakan. Ya, Bapak sekalian bisa dimulai ya untuk sesi diskusinya bersama teman-teman sekelompok. Seperti yang sudah dijelaskan Ibu tadi. Selamat berdiskusi. Baik, Bu. Misal ada yang masih dibingungkan bisa ditanyakan ya. Diskusi Ibu akan memberi sedikit informasi ya. Jadi nanti setelah ini para siswa sekalian diminta untuk presentasi ya, sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dan nanti dari presentasi tersebut nanti Ibu akan memilih salah satu yang presentasinya itu paling menarik dan juga lengkap ya menjelaskannya. Kemudian nanti setelah ini Ibu akan mengadakan kuis ya bagi siswa sekalian, dan nanti jumlah kuis yang benar juga menjadi pertimbangan untuk para siswa sekalian mendapat penghargaan gitu dari Ibu yang paling menarik lah pokoknya dan yang paling tinggi skornya. Semangat ya. Boleh loh dari masing-masing kelompok kalau misalnya berdiskusi, bertukar gitu hasilnya. Nanti yang barat biar dicatat yang tengah, kemudian yang tengah yang timur. Boleh sambil diskusi sambil ngobrol-ngobrol juga boleh. Untuk waktunya kurang 2 menit ya. Baik, untuk waktunya sudah selesai ya Pak siswa sekalian, untuk diskusinya dicukupkan. Nah sekarang yaitu sesi presentasi untuk masing-masing perwakilan dari tiap kelompok nanti untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti bisa di tempat aja dan agak dikeraskan ya supaya teman-teman yang lainnya dapat terdengar seperti itu. Mungkin bisa langsung dimulai, nanti urut dari bagian barat terlebih dahulu, kemudian bagian tengah, dan yang terakhir yaitu bagian timur. Seperti itu ya. Ya. Baik, kita mulai untuk presentasi flora dan fauna di bagian barat. Silahkan untuk perwakilannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili
mewakili kelompok 1 akan membacakan tentang flora dan fauna di Indonesia bagian barat. Flora di Indonesia di bagian barat itu dibagi menjadi 2, yaitu flora Sumatera Kalimantan dan juga flora Jawa Bali. Flora Sumatera Kalimantan itu tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan serta pulau-pulau kecil di sekitarnya, diantaranya Nias, Enggano, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Natuna, Batam, dan Buton. Sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan merupakan iklim hutan hujan tropis atau tropis basah atau tipe A menurut sistem klasifikasi iklim Köppen, dengan tingkat kelembapan udara dan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Selain itu, rata-rata suhu udara tahunan senantiasa tinggi. Pada bulan terdingin pun suhu udara masih di atas 18 derajat Celcius. Tipe vegetasi yang mendominasi wilayah ini yaitu hutan hujan tropis dengan variasi spesies atau heterogen dan tingkat kerapatan yang tinggi. Jenis flora khas daerah Sumatera Kalimantan ialah kayu meranti, damar, dan berbagai jenis anggrek. Hutan tropis memiliki tingkat kelembapan sangat tinggi, sehingga banyak dijumpai jenis lumut, cendawan atau jamur, dan paku-pakuan. Di wilayah pantai Kalimantan dan Sumatera, umumnya ditemui area hutan bakau atau mangrove yang merupakan vegetasi khas pantai tropis. Hutan mangrove ini bermanfaat dalam menjaga kelestarian lingkungan pantai dari pengaruh erosi air laut atau abrasi, serta menjaga kestabilan ekosistem pantai. Flora khas yang tumbuh adalah bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi. Selanjutnya untuk flora Jawa Bali, ini tersebar di Pulau Jawa, Madura, Bali, dan kepulauan kecil, diantaranya Kepulauan Seribu dan Kepulauan Karimun Jawa. Kondisi iklim pada Pulau Jawa dan Bali ini bervariasi. Curah hujan dan tingkat kelembapan udara semakin berkurang ke arah timur. Wilayah Jawa Barat didominasi oleh tipe iklim hutan hujan tropis dan iklim muson tropis. Semakin ke timur, tipe iklim ini bergeser ke iklim yang lebih rendah curah hujannya. Jadi dari barat ke timur itu curah hujannya semakin sedikit. Akhirnya beberapa wilayah iklim sabana tropis, terutama di Pulau Bali. Lalu, vegetasi pada Pulau Jawa dan Bali diklasifikasikan menjadi hutan hujan tropis, hutan muson tropis, sabana tropis, dan hutan bakau. Sebagian besar kawasan hutan hujan tropis tersebar di Jawa Barat seperti di Ujung Kulon, Cibodas atau Bogor, dan Panganjung atau Pangandaran. Adapun wilayah utara Pulau Jawa yang memanjang mulai dari Jawa Barat bagian utara, Jawa Tengah sampai Jawa Timur, merupakan kawasan hutan muson tropis yang meranggas atau menggugurkan daunnya pada periode musim kemarau panjang. Jenis flora khas hutan muson tropis ini yaitu pohon jati, karena setiap bulan kemarau itu pasti daunnya berguguran. Jenis vegetasi yang mendominasi wilayah Jawa Timur bagian timur dan Pulau Bali adalah sabana tropis. Wilayah-wilayah pegunungan yang cukup tinggi di Jawa maupun Bali ditutupi jenis vegetasi pegunungan seperti pinus mercusi dan cemara. Wilayah pantai tropis atau daerah pantai Pulau Jawa dan Bali umumnya ditutupi vegetasi hutan bakau. Indonesia bagian barat atau sering disebut tipe Asia ini terdapat beberapa ciri-cirinya, yaitu sedikit jenis tumbuhan matoa, terdapat berbagai jenis nangka, tidak terdapat hutan kayu putih, sedikit jenis tumbuhan sagu, jenis meranti-merantian sangat banyak, yaitu terdapat 350 jenis, dan terdapat berbagai jenis rotan. Yang selanjutnya yaitu fauna di Indonesia bagian barat. Wilayah fauna di Indonesia bagian barat itu terdiri dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Region fauna ini sering disebut wilayah fauna Tanah Sunda.
Fauna wilayah Indonesia bagian barat antara lain yaitu terdiri dari mamalia, di antaranya ada gajah, badak bercula 1, tapir, rusa, banteng, kerbau, monyet, orangutan, macan, tikus, bajing, kijang, kelelawar, landak, babi hutan, kancil, dan kukang. Selanjutnya ada reptil terdiri dari buaya, kura-kura, kadal, ular, tokek, biawak, dan bunglon. Lalu ada burung terdiri dari burung hantu, elang, jalak, merak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Selanjutnya terdapat berbagai macam serangga dan terakhir berbagai macam ikan air tawar dan pesut atau lumba-lumba Sungai Mahakam. Sudah. Oke, baik. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 1 atas penjelasan mengenai flora dan fauna di bagian barat. Lanjut untuk kelompok 2 yaitu mengenai flora dan fauna bagian tengah. Dipersilakan yang mewakili untuk mempresentasikan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Isnain Nurutami, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan menyampaikan diskusi kelompok kami tentang persebaran flora dan fauna di bagian tengah. Nah, sebelumnya flora dan fauna di bagian tengah ini seperti yang kita ketahui bahwa daerah tersebut merupakan daerah peralihan, yaitu antara wilayah barat dan juga wilayah timur yang dibatasi oleh garis Wales dan juga garis Weber tadi. Nah, oke, untuk melanjutkan, yaitu saya akan membahas tentang flora bagian tengah dulu. Nah, flora bagian tengah ini biasa kita sebut dengan flora kepulauan Wales tadi ya. Nah, di wilayah ini merupakan wilayah dari pulau-pulau yang ada di wilayah Indonesia bagian tengah seperti Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timor, dan juga Pulau Maluku. Nah, dari kepulauan ini sifat dari iklim yaitu lebih kering dan dengan kelembapan udaranya itu lebih rendah dibandingkan dengan wilayah di Indonesia lainnya. Namun ada kecuali yaitu di Kepulauan Maluku. Nah, untuk corak vegetasi di Kepulauan Wales ini dibagi jadi 3, yaitu vegetasi sabana dan stepa tropis di wilayah Nusa Tenggara. Yang kedua, vegetasi hutan pegunungan di sekitar Sulawesi, dan yang terakhir adalah vegetasi hutan campuran di wilayah Maluku dengan jenis rempah-rempah seperti pala, cengkeh, kayu manis, kenari, kayu eboni, dan juga lontar. Nah, oke, untuk selanjutnya yaitu tentang fauna yang ada di wilayah Indonesia Tengah. Nah, sama seperti yang tadi ya, di bagian tengah itu biasa kita sebut dengan Kepulauan Wales. Nah, region atau wilayah dari kepulauan ini yaitu terbagi menjadi Pulau Sulawesi dan kepulauan di sekitarnya. Ada Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timor, dan juga Kepulauan Maluku. Nah, di kawasan ini juga terdapat hewan khas yang dijumpai seperti anoa, babi rusa, dan biawak komodo. Fauna di Kepulauan Wales ini antara lain 1, mamalia. Nah, mamalianya ini terdiri atas anoa, babi rusa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, monyet seba, kuda, sapi, dan juga lain sebagainya. Serta reptil ada biawak, komodo, kura-kura, dan lain sebagainya. Terus amfibi itu ada katak pohon, katak terbang, dan juga katak air. Untuk burung sendiri ada burung dewata, maleo, mandar, raja udang, burung pemakan lebah, kakatua, nuri, merpati angsa, dan juga lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Lanjut untuk kelompok yang terakhir ya, kelompok 3. Dipersilakan untuk perwakilannya untuk mempresentasikan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurani, perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang flora dan fauna yang terdapat di Indonesia bagian timur. Yang pertama, flora meliputi wilayah Pulau Papua dan pulau kecil di sekitarnya. Sebagian besar kondisi iklim di wilayah Papua didominasi oleh tipe iklim hujan tropis, sehingga jenis vegetasi yang menutupi kawasan ini adalah hutan hujan tropis.
Berbeda dengan wilayah Indonesia bagian barat, vegetasi Papua memiliki corak Australia Utara dengan flora khas yaitu eukaliptus. Wilayah Pegunungan Jayawijaya ditumbuhi oleh jenis vegetasi pegunungan tinggi, sedangkan di daerah pantai banyak dijumpai vegetasi bakau. Contoh flora khas yang tumbuh adalah eukaliptus, sama dengan jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah Queensland di Australia Utara. Perbedaan flora di Indonesia yang berada di bagian timur. Yang pertama, terdapat jenis tumbuhan matoa, khususnya berada di Papua. Yang kedua, tidak terdapat jenis nangka. Kemudian terdapat hutan kayu putih, banyak jenis tumbuhan sagu, jenis meranti-merantian sedikit, sekitar 25 pohon, dan tidak terdapat rotan. Untuk selanjutnya, fauna yang berada di wilayah Indonesia bagian timur atau fauna tanah sahul yang meliputi Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Jenis hewan yang terdapat di wilayah tanah sahul antara lain mamalia yang terdiri atas kanguru, walabi, noktiak atau landak irian, oposum layang atau pemanjat berkantung, kuskus atau kanguru pohon, dan kelelawar. Kemudian reptil yang terdiri atas buaya, biawak, ular, kadal, dan kura-kura. Amfibi yang terdiri atas katak pohon, katak terbang, dan katak air. Burung yang terdiri atas nuri, raja udang, cendrawasih, kasuari, dan namundur. Dan berbagai jenis ikan serta berbagai macam serangga. Perbedaan fauna di Indonesia bagian timur meliputi banyak hewan menyusui yang ukurannya cenderung kecil, terdapat hewan berkantung, tidak terdapat kera, jenis burung berwarna banyak, tidak terdapat jenis kucing liar, dan jenis ikan air tawar lebih sedikit. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk warga sekalian yang telah menjelaskan materi pada siang hari ini. Nah, untuk selanjutnya nanti habis ini ada kuis untuk warga sekalian, seberapa jauh sih memahami dari materi yang telah dipelajari. Dari tadi Ibu sudah menjelaskan, kemudian udah diskusi juga. Nah, nanti diminta para siswa untuk masuk ke joinmyquiz.com dan nanti memasukkan kode game yang ada. Udah masuk semuanya? Kodenya berapa, Bu? Kodenya 408365. Bisa join terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Oke, ini sudah masuk? Sudah. Ya. Ya, Isnaini Nurutami juga sudah masuk ya. Nah, ini juga sudah masuk. Nah, mungkin bisa dimulai sekarang. Ini nanti ada 10 pertanyaan ya. Diingat-ingat kembali apa saja tadi yang sudah dipelajari. Dan nanti poin yang paling tinggi akan diakumulasikan sama hasil presentasi, dan nanti Ibu akan memilih satu dari kelompok ini ya. Ada yang mau kesulitan? Tidak ya? Bisa Ibu mulai sekarang? Bisa, Bu. Ya. 1, 2, 3. Oke, nah ini. Oh, beda-beda ya. Oke, nggak apa-apa ya, misal nggak paham ya, karena pertanyaannya tiap siswa itu beda-beda ya. Oke nih, nah ini udah benar. Ibi benar 1, ini masih kosong ya. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Oke, nah ini memimpin ya, benar semua nih, 4.000 poin untuk Ibi dan Aini, 1.000 poin ya, ini masih sama. Ayo. Berapa nih untuk hasilnya? Di tempat Ibu Isnaini memimpin ya, 10.470. Winnernya yang pertama ada Isnaini, kemudian yang kedua ada
Ibni Nati Aziza dengan 7.700 dan yang terakhir ada ini 7.600. Cuma selisih 100 saja ya ini. Banyak yang bisa semua ya ini. Untuk Ibi salah 2, Aini salah 2. Jadi secara keseluruhan para siswa sekalian memahami ya materi pada pertemuan kali ini ya. Ya, Bu. Oke, sebelum Ibu akhiri, mungkin ada pertanyaan dari para siswa sekalian? Sudah? Sudah cukup? Oke, jika sudah cukup, Ibu akan berikan tugas ya. Untuk tugas di kumpul minggu depan, ini pekerjaannya individu ya. Nanti para siswa diminta untuk membuat peta persebaran flora fauna di Indonesia, dilengkapi gambar hewan dan tumbuhan endemik. Jadi ini nanti tidak usah 3 itu ya, tidak usah 3 bagian semuanya. Nanti para siswa sekalian memilih saja salah satu, mau barat, tengah atau timur, atau mau sama seperti yang tadi dipresentasikan juga boleh. Nanti di kumpul minggu depan boleh cari di internet, boleh menggambar sendiri, boleh di print kemudian diwarnai, boleh pokoknya sekreasinya siswa sekalian. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan untuk tugasnya? Sudah paham ya? Oke, jika sudah paham, Ibu akan memberi kesimpulan untuk pelajaran pada hari ini. Jadi untuk flora di Indonesia dibagi menjadi 4 wilayah ya. Tadi flora Sumatera, Kalimantan, kemudian flora Jawa, Bali, flora Sulawesi atau Kepulauan Wallacea, dan flora Papua. Kemudian untuk fauna Indonesia sendiri dibagi menjadi 3, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan juga Indonesia bagian timur. Dan masing-masing itu memiliki ciri dan juga memiliki jenis hewan dan juga tumbuhan masing-masing. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu pelajaran geografi pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif dari siswa. Oh iya, Ibu lupa untuk pengumuman pemenangnya untuk hari ini karena dilihat dari skor dan juga tadi presentasi ya. Jadi yang menang atau yang lebih unggul dari lainnya yaitu Isnaini Nurutami. Selamat. Nanti untuk rewardnya bisa di belakang ya sama Ibu. Oke, baik, terima kasih untuk pelajaran geografi siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Karena habis ini istirahat kan? Iya, Bu. Ya, nah, mari kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Selamat siang. Selamat siang.